Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Andika Pradana, Magister Kedokteran Paru, Spesialis Paru. Saya adalah salah seorang dosen di Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi, Program Studi Pendidikan dan Profesi Dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Hari ini, saya akan melakukan pembuatan video pengajaran guna memenuhi salah satu persyaratan untuk pengajuan sertifikasi dosen. Adapun topik yang akan dibawakan pada video ini telah tercantum pada rencana pembelajaran semester untuk mahasiswa di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Nantinya, evaluasi dari proses pembelajaran akan dilakukan dalam 3 bentuk. Yang pertama adalah tutorial, kemudian ujian tengah blok, dan terakhir adalah ujian akhir blok. Hari ini, saya akan melakukan pembuatan video pengajaran berupa kegiatan micro teaching dengan topik diagnostik kelainan paru. Topik ini merupakan salah satu topik yang dibawakan pada mata kuliah blok Respiratory System 1 untuk mahasiswa semester 4 di Program Studi Pendidikan dan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Baiklah, mari kita saksikan bersama video pengajaran tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya, sehat? Oke, alhamdulillah sehat semuanya ya. Hari ini kita akan lanjut mata kuliah kita di blok Respiratory System 1, blok RTS di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Hari ini kita akan membawakan topik perkuliahan tentang diagnostik pada kelainan paru. Jadi, nanti capaian pembelajarannya adalah setelah mata kuliah ini selesai, diharapkan kalian itu sudah mampu menjelaskan dasar-dasar kelainan serta diagnosis dan penata laksana penyakit di bidang respirasi. Khususnya nanti, kemampuan akhir yang diharapkan, kalian bisa menjelaskan tanda dan gejala, kemudian diferensial diagnosis untuk kasus batuk darah, kemudian bagaimana membedakan batuk darah dengan muntah darah, dan juga bisa menjelaskan apa-apa saja pemeriksaan yang diperlukan untuk menegakkan diagnosis pada seorang penderita dengan batuk darah. Oke, nah sebelum kita cerita panjang lebar tentang ini, kita akan mulai terlebih dahulu tentang kelainan pada paru. Ada yang bisa menjelaskan kira-kira kalau seorang pasien datang ke poli atau ke rumah sakit dengan kelainan paru, apa-apa saja kemungkinan hal-hal yang dikeluhkannya atau gejala yang disampaikannya ke pasien? Silakan, siapa yang bisa? Oke, silakan Dek Fadli. Dokter, untuk keluhan yang kemungkinan Ya. dialami oleh pasien, ada bisa batuk, dokter. Batuk. Ada batuk berdarah, juga ada nafas berbunyi. Napas bunyi, Ada sesak nafas. sesak napas. Lalu ada nyeri dada. Nyeri dada, ada batuk, batuk darah, sesak napas, napas berbunyi, dan nyeri dada. Kira-kira ada yang bisa nambahkan lagi? Cukup? Oke, cukup. Kita lihat ya. Jadi sudah benar tadi yang disampaikan oleh Fadli, tapi ada satu yang ketinggalan, yaitu batuk berdahak. Nah, jadi pada beberapa literatur itu dibedakan antara batuk dan batuk berdahak. Termasuk tadi di dalamnya sudah disebutkan oleh kawan kalian, batuk darah, sesak napas, dan juga napas berbunyi. Ini sudah benar. Jadi, pasien-pasien yang datang ke rumah sakit dengan keluhan respirasi atau penyakit paru, keluhannya nggak akan jauh-jauh dari yang 6 ini. Nah, tugas kita lah menentukan dari satu keluhan, bagaimana kita membelok-belokkan pola pikir kita sampai akhirnya jatuh ke suatu diagnosis. Gunanya supaya kita bisa menegakkan diagnosis dan memberikan tata laksana. Nah, jadi hari ini kita akan bahas salah satu dari 6 ini, yaitu kita akan fokus ke batuk darah saja, ya, batuk darah atau hemoptisis. Jadi secara terminologi, batuk darah itu berasal dari 2 kata, hem dan ptisis. Kalau hem artinya apa? Darah, semua udah tahu ya. Dan ptisis itu bahasa Inggrisnya spitting. Spitting artinya mengeluarkan atau meludahkan. Jadi hemoptisis adalah batuk darah. Secara definisi, batuk darah itu adalah ekspektorasi darah atau dahak yang bercampur darah yang berasal dari saluran napas bawah. Nah, kalau gitu pertanyaannya,
kapan kita sebut saluran napas itu atas dan kapan disebut saluran napas bawah? Mana batasnya? Ya, silakan, Nugra. Plika vokalis lah yang membatasi antara saluran napas atas dan saluran napas bawah. Ya, good, betul ya, plika vokalis. Jadi pita suara atau laring. Jadi bagian di atas pita suara berarti kita sebut sebagai saluran napas atas, dan yang di bawah pita suara berarti trakea. Betul, saluran napas bawah. Mulai dari trakea, bronkus, bronkiolus sampai ke alveolus itu semua saluran napas bawah. Nah, sekarang kenapa harus kita bedakan saluran napas atas dan bawah? Karena kalau tadi berasal dari saluran napas bawah, kita sebut hemoptisis. Sementara kalau dari saluran napas atas, itu namanya adalah pseudohemoptisis. Pseudo apa artinya? Semu atau palsu. Jadi seolah-olah seperti batuk darah, padahal bukan batuk darah. Nah, bagaimana kita membedakannya? Kan pasien nggak akan bilang, saya batuk darahnya dari atas, saya batuk darah dari bawah. Kan nggak mungkin. Kita lah yang membedakan. Bagaimana caranya? Kita lihat. Kalau dia batuk darahnya benar-benar batuk darah, dia akan bilang persis, artinya terus-terusan. Pagi batuk darah, sore batuk darah, besoknya batuk darah lagi, lusanya masih batuk darah. Kalau pseudohemoptisis, itu hanya keluar sekali aja, atau sekali dua kali, kemudian dia hilang. Nah, atau mungkin kalian ada yang pernah nggak batuk kuat kali sampai tiba-tiba keluar sesekali ada bercak darah, panik. Kemudian udah siangnya nggak ada lagi, malam hilang dan nggak pernah muncul lagi. Itu adalah pseudohemoptisis. Nah, kemudian apalagi kalau batuk darah beneran itu biasanya bercampur dengan dahak. Tapi kalau pseudohemoptisis dia hanya keluar berupa bercak darah saja karena dipaksakan. Umumnya itu berasal dari kelainan di bagian THT. Contohnya apa? Misalnya ada tonsilitis, kemudian apalagi? Kelainan di bagian THT yang bisa membuat batuk darah, keluar batuk darah. Faringitis, lagi? Laringitis, karena tadi batasnya sampai di laring. Jadi, atau jangan-jangan ada karsinoma di nasofaring. Atau yang paling sederhana, mimisan. Atau apa istilah medisnya mimisan? Good, epistaxis, baik anterior atau posterior. Kadang-kadang kalau posterior darahnya akan ngalir ke bawah, sehingga waktu terbatuk, keluar bercak darah. Padahal berasal dari saluran napas atas. Sekarang kita fokus dulu ke yang beneran batuk darah atau hemoptisis. Tugas lagi selanjutnya nomor 2, pasien itu nggak tahu antara batuk darah atau muntah darah. Jadi kita yang harus membedakan batuk darah atau muntah darah. Nah, kira-kira kalau batuk darah dengan muntah darah, apa yang bisa, hal-hal yang bisa membuat kita membedakan batuk atau muntah darah? Ya, silakan, Sylvia. Jadi kalau misalnya untuk batuk darah itu biasanya berbuih karena memang terjadi difusi atau dokter. Kemudian misalnya untuk yang muntah darah sendiri itu tidak berbuih. Kemudian untuk gejala nyertainya itu kalau misalnya untuk batuk darah atau ada gejala-gejala respirasi yang tadi disebutkan, kemudian juga untuk muntah darah, gejala-gejala bisa gejala pencernaan, kemudian juga untuk pH-nya sendiri dokter, itu pH-nya itu untuk batuk darah basal, kemudian untuk yang asam itu itu adalah yang muntah darah. Kemudian juga nanti bisa dilakukan pemeriksaan yang untuk glukosa darahnya bisa bronkoskopi dokter, untuk batuk darahnya, muntah darahnya bisa endoskopi atau juga tes benzidin test. Oke, good, very good. Ada yang mau nambahin? Silakan. Darah biasanya ada makanan juga dokter, tapi kalau dari hemoptisis nggak ada makanan dokter. Oke, bercampur dengan sisa-sisa makanan, betul ya. Jadi memang pasien itu nggak bisa bedain, pokoknya kalau keluar dari mulut dia bilang itu namanya batuk darah. Padahal bisa saja itu muntah darah, karena langsung beda. Kalau muntah darah pasti pemikiran kita problemnya ada di saluran pencernaan, bukan di saluran napas ya. Ini yang bisa membedakan batuk darah atau muntah darah. Yang pertama sekali tadi sudah sebagian besar disebutkan oleh kawan kalian, Sylvia. Tapi yang paling gampang sekali kita jangan lupa tanya warna. Kalau dia muntah darah, kan dia berasal dari saluran cerna. Di situ ada lambung. Lambung pH-nya asam. Asam ketemu darah, darah akan teroksidasi. Warnanya jadi hitam. Dan hitamnya benar-benar hitam pekat. Seperti tar, seperti aspal. Jadi dia akan bilang hitam. Kalau hitam, maka yang ada di kepala kita berarti muntah darah. Berarti gastrointestinal ya. Tapi kalau warnanya merah, merah cerah, merah gelap, merah kecoklatan, itu semuanya berarti berasal dari saluran napas. Berarti hemoptisis. Cukup jelas? Poin sampai sini? Oke, good.
Nah, sekarang selanjutnya, kalau ada pasien batuk darah, apa-apa saja kemungkinan penyakit yang muncul di kepala kita? Nah, ada jembatan keledainya kita sebut dengan nama Battle Camp. Nah, ini jembatan keledainya. B-nya adalah bronkitis bronkiektasis, A. aspergillum, tumor, tuberkulosis, lung abses, emboli, koagulopati, autoimun, termasuk arteriovenous malformation atau alveolar hemorrhage, mitral stenosis, dan pneumonia. Ini yang terkenal, ya. Jadi kalau pasien datang, dok, saya batuk darah, dan benar-benar batuk darah, maka yang di kepala kita adalah yang ini. Nggak usah mikir yang lain-lain lagi. Oke, bagaimana bedakannya? Kita lihat. Kalau batuk darahnya hilang-hilang timbul, intermittent, itu biasanya dua. Kalau nggak bronkiektasis, atau yang kedua, aspergilloma. Aspergilloma itu apa? Ada yang tahu? Jamur di dalam paru, ya betul. Kemudian kalau hemoptisisnya setiap hari, dok saya tiap pagi keluar darahnya, sore berdarah lagi, malam berdarah lagi, besoknya gitu lagi. Kemungkinan kanker paru, TB paru, atau abses paru. Nah, sekali-sekali ada hemoptisis yang akut. Artinya akut nggak ada apa-apa, lagi tenang-tenang, tiba-tiba sesakit dadanya, sesak napasnya, dan keluar darah. Mendadak. Nah, kalau mendadak berarti kemungkinan adalah emboli pada paru, ya. Oke, nah ini kita akan lihat beberapa patofisiologi hemoptisis. Yang paling terkenal adalah TB, ya kan? TB atau tuberkulosis. Kan salah satu gejala TB selain batuk, keringat malam, sesak napas, adalah juga batuk darah. Kira-kira ada yang bisa mencoba menjelaskan kenapa pasien TB atau tuberkulosis bisa batuk darah? Ya, silakan deh. Izin dokter, untuk patogenesis pada TB bisa terjadinya hemoptisis karena pada TB itu terbentuk nanti kavitas serta pneumonia tuberkulosa, dokter. Kemudian nanti akan ada melukai bronkus dan terjadi ulcer bronkus. Lalu nanti akan nekrosis pada pembuluh darah sekitarnya dan juga pada alveolus bagian distal. Oke, good. Sangat bagus ya, lengkap sekali ya. Jadi sudah disebutkan tadi. Ada yang bisa mau tambahkan lagi? Kenapa batuk darah bisa terjadi pada TB? Ya. Juga karena ada ruptur aneurisma ramus. Ya, oke. Jadi betul ya, jawabannya sudah dijelaskan ada 4 penyebab batuk darah pada TB. Yang pertama itu karena destruksi dari parenkim paru. Kemudian tadi ada kavitas, yang mana kavitasnya akan mengakibatkan aneurismanya, ruptur aneurisma Rasmussen. Tadi sudah disebutkan. Kemudian ada nekrosis kaseosa. Kalau nekrosis kaseosanya dibatukkan, maka pembuluh-pembuluh darahnya ikut pecah dan keluarlah batuk darah. Itu adalah mekanisme terjadinya batuk darah pada kasus tuberkulosis. Nah, banyak lagi yang lain ya. Kalau jamur, tadi kan kalian sudah sebut ada aspergilloma. Jamur itu batuk darah juga. Kenapa? Karena kalau jamur, dia akan membentuk bola jamur. Kita sebut namanya fungus ball. Nah, fungus ball itu akan menggesek-gesek atau mengiritasi dari parenkim paru. Dan dia akan mengakibatkan perdarahan dan biasanya hebat atau masif. Biasanya pasien ini datang dengan darah bercucur-cucur di IGD dan HB-nya langsung turun. Bisa datang dengan HB udah 6 atau HB-nya tinggal 5 karena darahnya luar biasa, perdarahannya keluar. Kemudian juga bronkiektasis itu juga bisa mengakibatkan perdarahan. Kenapa? Karena bronkusnya melebar, mengakibatkan jaringan-jaringan ikatnya pecah dan terjadilah batuk darah. Juga yang paling sering mengakibatkan batuk darah adalah kanker paru. Kanker itu akan paling sering mengakibatkan batuk darah. Kenapa? Kira-kira? Karena pada kanker, yes, betul. Ada namanya peningkatan vaskularisasi, pembentukan pembuluh darah baru. Namanya apa? Angiogenesis menyebabkan neovaskularisasi. Dan vaskularnya itu tidak intak, vaskularnya itu fragile. Jadi begitu dia batuk, maka pembuluh darah yang tidak intak tadi akan pecah, ruptur, dan keluarlah darah. Nah, sekarang kalau kita curiga TBC, kalau kita curiga kanker, kalau kita curiga tadi bronkiektasis, tentu butuh pemeriksaan. Ya, pemeriksaan yang paling sederhana kalau untuk TBC, kira-kira kita periksa apa? TCM untuk sputum ya, atau yang lebih tradisional lagi apa? Ya, mikroskopik atau pewarnaan BTA dengan teknik Ziehl-Neelsen. Itu yang paling sederhana ya. Teknik lain untuk pemeriksaan selain TCM sputum, apalagi yang perlu kita pikirkan? Kultur sputum, fototoraks ya. Fototoraks kita bisa lihat apa?
adanya Kavitas, infiltrat, lagi konsolidasi. Oke, kalau kita curiga ke arah TB. Nah, kalau misalnya pada fototoraks tampak massa, kalian curiganya apa? Bisa tumor paru. Nah, kalau tumor paru, untuk memastikan ini benar tumor apa enggak, kira-kira apa lagi yang pemeriksaannya? CT scan, dan kemudian lanjut bronkoskopi. Nah, jadi hal-hal yang kalian sebutkan tadi itu semuanya menjadi penunjang untuk batuk darah, TCM sputum, kemudian fototoraks, CT scan toraks, dan bronkoskopi. Jadi tergantung pemeriksaan penunjang itu tergantung kita mengarahkan diagnosisnya ke arah apa. Kalau ke arah TB, tentu kita mintanya TCM sputum. Kalau curiganya ke arah CA atau keganasan, curiganya bakal kita minta CT scan dan bronkoskopi, kan gitu ya. Kalau kita curiganya ke arah jamur, kita minta kultur jamur, begitu. Jadi jangan semuanya diperiksa, itu tergantung dengan apa kecurigaan yang kita perlukan. Kalau kita curiganya koagulopati apa? Gangguan pembekuan darah, koagulasi. Kita periksa apa dong? Hemorrhagic screening test, PT, APTT, dan TT, thrombin time. Kalau perlu sekali, kita boleh periksa yang lain, lebih dalam lagi, D-dimer dan fibrinogen, jangan lupa. Nah, itu jadi disesuaikan dengan apa yang kita perlukan. Oke, selesai. Sampai sini materi perkuliahannya. Kira-kira sebelum kita tutup, ada yang bisa sampaikan resume atau poin-poin penting yang menjadi kesimpulan dari perkuliahan kita hari ini? Ya, silakan Sylvia. Untuk pastinya untuk definisi hemoptisis itu bahwa itu adalah ekspektorasi darah ataupun dahak bercampur darah yang dikeluarkan dari saluran nafas bawah yang dibatasi oleh glotis atau pelintang vocal cord. Kemudian juga harus perlu dibedakan lagi namanya hemoptisis, kemudian prosedur hemoptisis dokter, dan juga itu dengan hemotemesis. Ya, dan juga yang penting juga untuk penunjangnya itu harus sesuai dengan penyakit apa yang kita duga dokter. Jadi tidak semuanya diperiksa dokter. Oke, good, mantap. Jadi itu poin-poinnya sudah disampaikan oleh Kang kalian. Jadi ya, saya tambahkan ya, banyak gejala-gejala di bagian paru, salah satunya hemoptisis, harus kita bedakan dengan yang pseudohemoptisis atau hematemesis. Kemudian ada banyak penyakit tadi ya, battle camp, semuanya sama-sama batuk darah. Oleh karena itu kita perlu penjajakan. Untuk penjajakan sesuaikan dengan apa kecurigaan kita. Jadi jangan semua diperiksa, melainkan terfokus pada satu diagnosis. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Kira-kira sebelum kita akhiri mata kuliah ini, silahkan apakah ada yang ingin ditanyakan atau yang kurang jelas terkait pelajaran ini? Boleh, siapa aja boleh bertanya. Ya, silakan Sylvia. Dokter, kalau misalnya tumor parunya dokter itu ada di perifer dokter, Ya. Dan juga sentral itu pemeriksaannya apa ya dokter? Nah, betul. Tumor paru bisa mengakibatkan batuk darah. Tadi kita sepakat. Kalau di sentral, kan kalian sudah sebut tadi kita perlu bronkoskopi. Dengan bronkoskopi langsung kelihatan. Nah, tapi yang jadi masalah kalau di perifer. Ada yang bisa kasih usul dari pertanyaan Sylvia? Kalau di perifer, mau diapain supaya kelihatan? Belum ada? Oke, nggak apa-apa. Jadi kalau dia di perifer, kita perlu biopsi transtorakal. Jadi di-guide pakai USG atau CT scan. Nampak masanya, kemudian kita biopsi dari dinding dada. Jadi kita tidak masuk dari dalam bronkus, karena kejauhan kan ke perifer. Jadi dari dinding dada. Atau jika kalian nanti bekerja pada sarana rumah sakit yang lengkap fasilitasnya, bisa dilakukan namanya TBLB, ya, transbronchial lung biopsi dengan bantuan si arm fluoroscopy. Nah, itu sudah ada di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan dan bisa dikerjakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, boleh, silakan. Bisa bersamaan ya dokter, hemoptisis yang disebabkan tuberkulosis dan juga aspergilloma. Oke, hemoptisis pada tuberkulosis dan aspergilloma bisa bersamaan nggak kira-kira? Pertanyaannya bagus. Ada yang mau kasih tanggapan? Bingung? Oke, jadi betul. Nah, tuberkulosis dan aspergilloma bisa nggak bersamaan? Aspergilloma itu munculnya pada lesi bekas TB.
Jadi ada kavitas bekas TB yang tidak diobati dengan tuntas, maka dia akan ditumpangi oleh spora-spora jamur. Nah, karena spora jamur ini ada di situ, dia akan mengakibatkan gesekan-gesekan dan terjadi batu darah. Terjadilah aspergilloma. Jadi nggak ada orang aspergilloma, tiba-tiba aspergilloma, nggak punya riwayat TB. Nah, pertanyaannya, kalau tiba-tiba pasiennya imunokompromis, HIV, gagal ginjal, atau yang paling sederhana, diabetesnya tidak terkontrol, kira-kira ada nggak peluang TB-nya relapse? Ada. Pada kondisi tersebut, maka TB-nya akan plus aspergilloma. Jadi bisa saja terjadi. Silakan tadi, Dek. Terima kasih atas kesempatannya. Izin dokter, sebelumnya kan kita menjelaskan tentang perbedaan antara hemoptisis sama hematemesis. Apakah ada kemungkinan dokter untuk terjadi keduanya? Iya, good. Pertanyaan bagus ya. Bisa nggak hemoptisis plus hematemesis? Kira-kira ada yang mau coba jawab? Mungkin nggak pertanyaannya terjadi dua-duanya? Jawabannya? Izin jawab dokter, sebenarnya nggak bisa sih dokter, karena kan di situ ada epiglotis dokter. Dimana kalau misalnya kalau misal keluar, nanti epiglotisnya akan ke belakang dokter, menutupi si saluran nafas bawahnya dokter. Oke. Ada lagi jawaban lain? Tadi tidak bisa. Ada yang tidak bisa? Kira-kira? Ada yang beda pendapat? Oke, ya. Jawabannya setengah betul. Setengahnya sudah betul. Artinya kalau keluarnya bareng-bareng, enggak. Ya kalau pas keluarnya batu darah aja. Kalau muntah darah aja. Karena ada epiglotis. Tapi bisa enggak? Kadang-kadang hemoptisis, kadang-kadang hematemesis. Jawabannya bisa. Contoh, pasien-pasien kanker itu pasti akan terbentuk stress ulcer. Ya kan? Karena penyakitnya kronik. Lama-lama dia terjadi ulkus pada peptikum. Jadi dia muntah darah juga. Makanya kalian jangan bingung. Kalau mungkin pernah jumpa pasien-pasien kanker paru yang juga diberikan obat-obatan untuk lambung. Protektif lambung. Misalnya sukralfa lah, ranitidin. Kenapa? Karena sering sekali terjadi stres ulcer. Nanti malah muncul sudah batu darah, muncul lagi muntah darah. Itulah makanya diberikan obat-obat protektif pada lambung. Jadi bisa iya kalau tapi tidak terjadi secara bersamaan. Gitu ya. Oke, demikian kuliah kita. Ini ada beberapa referensi yang bisa kalian searching lagi nanti di internet. Ini beberapa literatur-literatur yang kita pakai untuk mata kuliah hari ini. Nanti jika ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, kalian boleh tanya langsung, baik melalui platform e-learning atau pada pertemuan kita selanjutnya. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya.